Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Rasanya kangen sekali ya. Sudah sekian minggu kita nggak ketemu. Dan mudah-mudahan demikian juga dengan mitra muslim, terutama untuk para pecinta dari silsilah atau kisah para nabi. Dan tentu saya seperti biasa, kita kali ini akan membahas tentang perjalanan Nabi Yakub. Setelah episode yang lalu kita bercerita tentang Nabi Ishak. Dan di samping saya seperti biasa sudah siap Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilannya beda nih. Tahun baru ya. Tahun baru. Jadi agak-agak sedikit ya generasi kus-plus ke bawah lah. Iya. Ya, bukan ke atas. Kan usia makin tua. Iya. Tapi ya oke. Yang penting usia tidak hanya hitungan angka kan? Oh gitu ya. Tapi semangat jiwa ya. Dan semangat untuk bermanfaat buat yang lain, terutama mitra muslim. Betul. Itu yang terpenting ya. Amin. Betul. Ya, selamat tahun baru juga ya Masehi 2021 iya. ya. Ini episode pertama di tahun ini ya kita ya. Tahun 2021. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan semuanya dan harapan kita juga mitra muslim semua sehat-sehat walafiat, dan kita kembali lagi menggali kisah para nabi yang tentu saja mudah-mudahan bisa menambah semangat, menambah pengetahuan buat kita semuanya. Betul. Kita akan bercerita tentang kisah Nabi Yakub ya. Karena kemarin kita bicara Nabi Ishak ya. Nabi Ishak. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Nah, ya. Nabi Yakub putra dari Ishak. Iya. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim. Iya. Jadi, cucu jadinya ya. Cucu Nabi Ibrahim. Ya. Terus Nabi Yakub lahir dari perutnya Rifqah atau dari ibundanya atau istrinya Nabi Ishak, itu dua kan, kembar. Kemarin kita bicara ada isu ya. Yakub sama isu ya. Isu dulu, kemudian baru isu dulu. Kemudian baru Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Itu Nabi Yakub lahir kalau dilihat dari sejarah pada tahun 1820-an sebelum Masehi. Kalau dilihat tahun 908 sekian tapi sebelum Masehi. Jadi kurang lebih kalau sekarang hampir 3.000 tahun yang lalu ya. Iya, hampir 4.000 tahun yang lalu. Iya, sekitar itu ya. Ya, itu kelahiran Nabi Yakub dan Nabi Isu. Ya. Kemudian Nabi Yakub juga sebetulnya pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim. Dengan kakeknya. Kakeknya. Karena pada Nabi Ibrahim itu wafat ketika Nabi Yakub berusia 26 tahun. Oh, sudah dewasa ya. Dewasa. Baru meninggal ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Yakub saat itu belum mendapat gelar kenabian, belum ya? Belum kan ya? Kenabian itu rata-rata 40 tahun ya. 40 tahun. Kemudian pesan daripada bapaknya Nabi Yakub yaitu Nabi Ishak agar Nabi Yakub itu jangan menikah dengan orang Kan'an, kan wasiat daripada Ibrahim ya. Ibrahim kan sama orang Kan'an. Iya, kalau bisa Ishak jangan nikah dengan orang-orang Kan'an situ yang sekarang Palestina, karena umatnya masih menyembah kepada Tuhan yang lain Tuhan yang lain. Kemudian juga termasuk Nabi Yakub diwasiatkan jangan menikah dengan orang situ, sehingga Nabi Yakub dia hijrah Exodus ke pamannya, ke rumah pamannya, itu namanya Laban, masih saudaranya Nabi Ibrahim ya. Laban dia hijrah ke Haran itu di yang dulu kita cerita di Irak ya. Perbatasan Irak Turki gitu ya. Jadi Nabi Yakub hijrah ke Laban. Laban itu nama pamannya ya. Oh, Laban itu nama orang. Oh, jadi itunya kalau bahasa Arab Laban itu susu. Oh, gitu ya. Tapi itu nama orang. Oh, nama orang. Jangan salah. Iya. Kemudian ke Laban, ternyata Laban punya anak cantik.
Di Haran ini ya? Di Haran, udah di ya. Haran, di Ya. Haran. Punya anak cantik namanya Rahel. Oh, Rahel. Cantik sekali. Nggak pakai Maryam ya? Enggak. Rahel. Rahel atau Rahel, Rifqah ya namanya, Rifqah bahasa Arab. Nah, kemudian apa namanya? Sampai di sana dia ingin menikahkan si Rahel ini Kepada Yakub. Yakub ingin melamar Putranya Laban tadi. Iya, Putrinya Laban tadi. putrinya Laban. Kata Laban, Anda harus kerja dulu di sini 7 tahun untuk melamar anak saya. 26 plus 7 tahun berarti 30 sekian ya baru boleh menikah. 33 tahun ya? Iya, kira-kira 30 Plus 7 tahun kan? Ya, 39 lah kurang lebih ya. Kemudian dia kerja, dia kan nggak langsung kerja, dia Lamar-lamar dulu gitu ya, kenalan dulu. Ternyata Iya. ada wanita cantik gitu ya. Kemudian setelah itu dia melamar dan bekerja selama 7 tahun. Setelah dia ingin menikahkan putrinya yang namanya Rahel, ternyata ada aturan syariat pada saat itu, pada zaman itu, bahwa anak pertama tidak boleh dilangkah gitu. Oh sebentar, ini yang putrinya anak yang berapa? Nomor 2. Oh nomor 2. Nomor 2. Oh makanya ada tradisi di kita juga kalau ada misalkan anak kedua menikah duluan dibanding yang pertama itu ada pelangkah gitu Ada ya? uang pelangkah kan? Oh uang pelangkah. Gitu. Oh, Tapi iya. syariat di sana tidak boleh menikahkan anak yang kedua atau dilangkahi anak Oh pertama. jadi harus yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Iya, iya. Akhirnya dengan terpaksa, sementara si Yakub atau Nabi Yakub ini sudah bekerja 7 tahun, akhirnya dia menikah dengan kakaknya dulu. Oh. Walaupun cintanya terhadap Iya. si Rahel. Karena ada aturan seperti itu ya. Dia menikah dengan Lea namanya. Kalau pekerjaan sih sebagai batu loncat, tapi kan pernikahan ya. Pernikahan ya. Iya. Soal Lea, setelah dengan Lea, dengan nikah dengan Lea, dia kerja 7 tahun lagi. Oh. Supaya mendapatkan anak adiknya. Oh berarti Rahel. 2 kali lipat yang nunggunya. Iya, jadi 7 kali 7 14 tahun. 14 tahun. Jadi dia bekerja dengan Laban itu. Kalau orang kita mana nahan. Nah, tapi anehnya ketika Nabi Yakub nikah dengan Lea, anak pertama dari Laban itu tadi, dia sudah melahirkan 4 anak. Nah, jadi urutannya begini, ketika dia nikah dengan Lea, dia punya anak 4. Leanya. Iya, Lea. Oh berarti pernah menikah. Oh enggak, maksudnya dia setelah menikah dia melahirkan 4 anak. Yang pertama adalah Ruben, nggak pakai unsu ya. Iya. Ruben. Anak pertamanya namanya Ruben, kemudian Simon, kemudian ada namanya Yahuza, ada Lawi dan Yahuza. Oh jadi 4 ya. 4. Setelah 4 ini dia menikah dengan Rahel. Kurang lebih gitulah. Berarti tapi Rahel setia menunggu ya. Iya, menunggu kan harus kerja 7 tahun dulu. Luar biasa ya, ketaatan seorang anak atau siapapun kepada orang tua itu memang dipegang teguh ya saat Betul. itu ya. Nah, setelah dia nikah, katakan sudah 7 tahun, dia bisa menikah dengan adiknya si Lea. Iya. Nah, si Rahel nggak melahirkan anak, mandul. Tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan. Akhirnya si Rahel itu punya budak ya. Budaknya itu diserahkan ke Nabi Yakub untuk dinikahkan supaya beranak gitu. Karena ada gengsi nih, kakak sama adik nih. Masa dari saya nggak bisa melahirkan Tapi seorang hebat ya, luar biasa ya hati seorang wanita zaman dulu. Itulah merelakan suaminya untuk menikahi orang lain karena memang dia tidak punya keturunan. Iya. Ya. Kalau sekarang kan langkai mayat gua katanya gitu kan. Mau langkai tapi nggak mati-mati. Gimana ngelangkai mayatnya ya? Itulah luar biasanya. Biasa. Jadi mungkin sudah menjadi tradisi ya saat itu. Akhirnya budaknya itu namanya Balha. Budaknya si Rahel. Nah, ternyata dengan budaknya si Rahel punya anak 2. Melahirkan anak 2. Jadi yang tadi 4, tambah jadi 6. Itu nama anaknya kalau nggak salah Dana sama Naftali. Jadi 4. Cewek-cowok. Cowok. Oh cowok, Naftali cowok juga. Cowok semua. Oh iya. Jadi 4 sama 6.
4,26. Hmm. Lea kakaknya istri pertamanya ya. Istri pertamanya cemburu juga gitu. Oh. Kok bisa melahirkan dari sana 2? Akhirnya tapi adanya sendiri Rahel enggak ya? Enggak. Akhirnya diberikanlah budaknya si Lea ini, Zulfa namanya, dikawinkan sama Nabi Yakub. Zulfa ini budaknya Nabi Yakub, budaknya Lea. Oh, Lea. Lea. Dulu bisa begitu ya? Artinya budak-budaknya diserahkan pada suaminya. Iya, dinikahkan supaya punya anak lagi. Jadi artinya begitu menikah dengan yang budaknya Rahel juga kan otomatis seizin juga dari yang Lea kan? Iya. Itu luar biasa itu. Hati seorang wanita zaman bagaimana dengan yang sekarang? Ditiru lah gitu kan? Iya. Apalagi sekarang perbandingan wanita terlalu banyak. Oke, lanjut Ustaz. 42 tambah 2 lagi nih dari Zulfa, dari budaknya si Lea, jadi 4, 6, 8. Ya kan? Jadi 8. 8. Kemudian ternyata dengan istri pertamanya juga Lea masih melahirkan lagi 2. Jadi 6. Jadi 6 ya? 6. Jadi 6 dari Lea, anaknya dari Lea 6, dari Zulfa 2, dari dari Bilha 2. Jadi 10 ya. Rahel belum lahir kan? Belum. Masih mandul. Dulu aktif ya kegiatannya ya. Karena memang nggak ada apa lagi kegiatan lain barangkali. Kan sekarang kan banyak mall, bioskop. Ya tentunya sudah 10 baru kemudian lahir Rahel. Melahirkan namanya Yusuf. Yang kemudian menjadi Nabi Yusuf. Yusuf. Jadi dari istri kedua Yakub ya. Istri kedua Yakub. Yang notabene adanya dari Lea tadi ya. Akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Yusuf. Jadi sudah 11 tuh. 11. Bisa bikin ke-11an kalau zaman sekarang sudah 11. Kemudian ini sudah 14 tahun ya. 7 tambah 7 14 tahun hidup di Haran. Kemudian pada saat ingin hijrah, sebetulnya tambah lagi 4 tahun lagi hidup di sana di Haran, kurang lebih 20 tahun lah hidup di Haran. Kemudian diberikan izin untuk keluar daripada negara atau di kota Haran itu untuk pindah kembali ke kampung halamannya, yaitu di Kanaan. Jadi semua diboyong tuh anak-anak. Semua diboyong. Termasuk istrinya semuanya? Semua diboyong. Semua diboyong. Berarti kan ada 4 istri kan ya? 4 istri, kemudian 11 anak. Sebetulnya ada yang mengatakan ada satu lagi anak perempuan. Namanya Dania atau Dina, anak perempuan, tapi tidak banyak terekspos karena yang diperhitungkan oleh Bani Israel pada saat itu adalah anak-anak laki ya. Karena Nabi Yakub melahirkan 12 laki-laki yang pada akhirnya nanti akan menjadi anak-anak Israel, Bani Israel nantinya gitu. Iya. Tapi sebelum kita bicara Bani Israel ini kita urut dulu nih anaknya 11. Iya. Diboyong semuanya. Yang kemudian nanti ada cerita tentang Nabi Yusuf itu ya? Iya. Yang di Kesumur kemudian Iya. Yang di Mesir kalau tidak salah yang nanti nyambungin ke situ. Yang Ruben gitu kan? Iya. Kemudian dia bawa semua keluarganya dari kota Haran. Dalam perjalanan sampai di Bet Ebel, kalau nggak salah Bet Ebel dekat Bethlehem, lahirlah anak dari Rahel. Berarti 2 ya? 2. Jadi waktu itu dia sudah mengandung ya. Dalam perjalanan mengandung lahirlah Benyamin. Waktu itu Yusuf ikut maksudnya usianya masih kecil 4 tahun ya. 4 tahun dia masih kecil, ikut dengan rombongan keluarganya. Lahirlah anak terakhir lah bisa dikatakan, namanya Benyamin. Jadi Benyamin adalah adik langsung dari Yusuf. Setelah Benyamin lahir, maka wafatlah Rahel. Istri orang tua daripada Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf. Maka tidak heran waktu kita ke Bethlehem dulu, yaitu di Palestina, itu ada makam kuburannya Rahel di situ. Iya, yang di Masjid Ibrahim ya? Bukan Ibrahim, bukan. Jadi Bethlehem itu salah satu kota yang sekarang banyak Nasrani di sana. Di situ ada kuburan namanya kuburan Rahel. Jadi orang tua daripada Nabi Yusuf dan Benyamin. Itu ada di kota Bethlehem.
Kota Bethlehem ya. Jadi setelah lahir Binyamin, maka wafatlah orang tua daripada Yusuf dan Binyamin yang namanya Rahel dan dimakamkan di situ. Bethlehem. Bethlehem ya. Sementara rombongan yang lain terus dibawa ke kawasan Hebron. Nah, ada yang dibilang ke Syakim, ada yang bilang ke Hebron. Antara itulah. Mungkin Syakim sama Hebron tidak berjauhan malah ya. Kita masih Palestina juga ya. Palestina. Jadi di Palestina kesimpulannya di Palestina atau di Kanaan lah saat itu. Maka mereka hidup bersama di kota itu, di kota di mana orang tua atau kakeknya Ibrahim dan bapaknya Ishak dimakamkan di sana. Ya, berarti kembali ke tanah kakeknya ya. Kembali ke tanah kakeknya. Ya. Jadi semua anaknya Nabi Yakub kecuali Binyamin lahir di Haran. Kecuali Binyamin lahir di perjalanan kan kalau ya kurang lebih di perjalanan gitu ya. Jadi itulah silsilah keturunan daripada anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang 12 yang akhirnya ke-12 itu pada akhirnya nanti dia menjadi Bani Israel, keturunan Israel atau suku-suku Israel. Itu ceritanya nanti sampai dengan Nabi Musa itu nanti. Ya akan bercerita ke sana. Jadi ini belum bicara Nabi Yusuf sudah berumur 10 tahun ya, masih 4-5 tahun ya, masih anak-anak. Sehingga mereka hidup di sana dan semuanya mengembala. Kehidupannya mengembala. Jadi kehidupan orang-orang Kanaan itu pengembala semua. Pengembala ya keturunan dari Ibrahim kan, pengembala semua. Nanti juga termasuk keturunan Nabi Ayub. Kita belum bicara Ayub. Ayub itu kalau bisa saya kategorikan dia adalah pengusaha kaya. Wah, peternakan. Iya. Nabi Ayub itu Nabi Ayub kan anaknya Nabi Isu. Nabi Isu anaknya Isu. Isu kan Isu ya, bukan Nabi ya. Bukan, saudaranya Yakub. Saudara Yakub lahir di bareng kembar itu kan. Ya. Itu nanti kita bisa yang digembala saat itu unta barangkali. Ya, kambing dibilang di sana ghanam, kemudian jamal yaitu onta, kemudian himar itu keledai, kemudian sapi gitu. Waktu itu belum ada ayam. Ayam nggak dalam kisah nggak ada disebut ayam, bahkan kuda juga nggak disebut, nggak dibilang hisab, nggak ada ya. Apa namanya alat transportasi masih itu ya onta ya? Iya masih seperti onta mungkin saat itu. Jadi mereka hidup di sana dengan orang tuanya yang namanya Yakub alaihissalam. Mereka hidup di Kanaan. Itu Nabi Yusuf lahir itu pada saat usia Nabi Yakub 50-an ya. Ayahnya ya. Iya, ayahnya. Karena dia kan ke Haran umur 26, kemudian tambah 14, tambah 20 kurang lebih. Kalau kita hitung ya sekitar usia 50-an lah gitu. Kalau zaman dulu memang dari satu tempat hijrah ke tempat lain gitu ya. Ya, Exodus ya. Dan itu memang untuk menyebarkan untuk berdakwah. Ya. Tugas para nabi kan berdakwah. Dan hampir semua keturunan daripada Bani Israel yaitu daripada si Yakub ini ya dakwahnya memang di situ untuk keturunan Israel. Termasuk nanti juga Nabi Isa berdakwahnya untuk Israel. Kecuali Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk seluruh umat. Iya, seluruh umatnya. Iya, itu beda gitu ya. Berarti Nabi Yusuf ya memang Bani Israel ya? Iya. Yusuf nanti dia akan putranya Yakub. Nanti akan ke Mesir dan sebagainya. Jadi nanti setelah ini kita akan bicara tentang Nabi Yusuf karena ada keterkaitan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Terutama yang tadi yang bilang masuk sumur dan seterusnya. Itu Nabi Yusuf bisa 2 episode nih. Iya. Panjang ya. Nah itu boleh dibilang kisah atau cerita yang sudah banyak diketahui ya. Betul. Karena yang 11 saudaranya itu yang curang, kecuali yang membela siapa Bunyamin kalau nggak salah ya. Karena adik kandungnya langsung dari Rahel itu ya. Yang mana nih? Yang kisah Nabi Yusuf nanti. Iya kan? Itu menarik gitu ya. Iya. Nabi Yusuf harus dibunuh atau diceburin ke seorang dimakan serigala kan itu. Serigala dan sebagainya itu nanti kita masuk pada saat masih Nabi Yakub. Masih Yakub karena keterkaitan ya. Insyaallah pada episode besok kita masuk ke Nabi, bagaimana kehidupan
kondisi anak-anaknya Yakub di Palestina, kemudian Nabi Yusufnya masuk ke bukan ke jurang, masuk ke sumur gitu ya. Kisah seperti itu. Baik, semakin menarik ya kisah Yakub, apalagi kaitan dengan Nabi Yusuf dan kehidupan tentang kenabiannya, kemudian juga dakwahnya belum dekat dengan secara luasnya ya. Betul. Baik. Mitra Muslim, karena waktunya juga nih. Iya, betul. Sepertinya masih asik juga, tapi kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan tetap setia dengan Kuldi, dan jangan lupa ya di like, subscribe, dan bunyikan lonceng biar kita bisa berlanjut ya. Betul. Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Catriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa nonton ya.